Puji Tuhan, shalom ibu-ibu. Kayak apa ya saudara ya, saya dipanggil lucu ya. Makasih Bu Putu. Tuhan berkati ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, siapa yang merasakan anugerah Tuhan dahsyat dan sempurna? Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Lama sepertinya saya enggak khotbah di ibu-ibu ya. 2 tahun kayaknya. Ibu-ibu, kita bulan ini akan membahas mengenai pekerjaan dan minggu ini kita akan melihat bagaimana Alkitab menunjukkan kepada kita ternyata tidak ada bedanya ya, tidak ada pemisahan. Oh, anak saya kerja sekuler, oh saya ini kerja di gereja, oh saya ini kerja rohani sama yang tidak rohani. Kita akan lihat bersama-sama. Ayo kita baca bersama-sama ibu-ibu. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 ya. Kolose 3 ayat 23 sampai 24 dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring, yang lantang ya. Kolose 3 ayat 23, demikianlah firman Tuhan, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin, saudara. Nah, di sini jelas ibu-ibu ya, ditulis apakah kalau engkau melayani di gereja, layanilah dengan segenap hatimu. Apakah begitu, saudara? Apakah begitu? Enggak. Apakah kalau engkau menjadi WL, layanilah dengan segenap hatimu? Apakah begitu? Tidak. Apa ketika engkau berkhotbah, layanilah dengan segenap hatimu? Enggak. Ternyata Tuhan bilang apa? Apapun juga. Jadi segala sesuatu, apapun yang kita perbuat, itu lakukan untuk Tuhan. Sebab ayat 24 berkata apa? Sebab Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ibu-ibu yang masak di rumah, tuannya siapa? Suami? Bukan. Tuannya tetap Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang bekerja ya kayak Bu Aiwa, bikin besi ya Bu, bikin pagar. Bosnya siapa Bu? Apakah klien? Bukan saudara. Tuannya tetap adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah sekarang kalau saya tanya begini saudara. Ada 2 orang, coba slide selanjutnya. Ada 2 jemaat, slide selanjutnya. Yang satu seorang misionaris gitu ya, seorang penginjil. Lalu datang ke gereja. Satunya seorang tukang ojek online, datang ke gereja juga. Lalu saya yang khotbah. Terus saya tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu di antara 2 ini, siapa yang hari ini melayani Tuhan? Ibu-ibu akan jawab apa? Ibu akan jawab yang mana? Betul enggak? Kita akan dengan cepat atau kita akan dengan mudah ya, kita akan bilang siapa yang melayani Tuhan? Misionaris lah, betul ya? Penginjil, pendeta ya, atau kita yang jadi WL, nah ini yang melayani Tuhan. Kita yang berpikir kita sedang bekerja, kita yang sedang mengurus anak, kita yang mungkin hari itu tidak mengambil bagian dalam pelayanan gerejawi, kita berpikir dia tidak sedang melayani Tuhan. Betul enggak, saudara? Itu pikiran kita, padahal tidak ada dalam Alkitab. Saudara, pernah ditulis yang melayani Tuhan itu yang pendeta, yang penginjil, yang WL, yang asyir, yang kolektan, yang main musik. Ada saudara? Tidak ada. Tapi jawaban itu lahir dari cara berpikir kita diam-diam. Habit kita, kebiasaan bergereja kita. Dan itu yang kita percayai. Dan itu memang betul saudara. Saya pun juga sering begitu ya. Kita mulai membagi pekerjaan menjadi 2. Ada pekerjaan rohani, ada pekerjaan duniawi, ya kan? Lalu tanpa sadar kita membuat hierarki, ada urutan, ada kelas 1, ada kelas 2 di hadapan Tuhan. Makanya ada orang yang kalau ketemu hamba Tuhan itu hormatnya setengah mati. Ada saudara? Ada. Tapi di rumah ketemu sama suaminya, hormat enggak saudara? Tapi kalau ketemu hamba Tuhan, waduh luar biasa baiknya. Tapi kalau ketemu anak, ketemu mertua, lain saudara. Sebaliknya, ada hamba Tuhan yang berpikir karena saya ini kelas 1,
Saya ini lebih rohani daripada Bapak Ibu yang bekerja. Daripada Bapak Ibu yang berdagang. Saya lebih rohani. Jadi Bapak Ibu harus hormat sama saya. Betul enggak saudara? Ada yang begitu. Akhirnya apa? Ada hamba Tuhan yang tidak bisa memperlakukan jemaat itu sama. Kalau sama-sama dengan pelayan Tuhan, baik saudara. Tapi kalau sama orang yang jarang ke gereja, sikapnya lain. Karena ini saudara, karena tanpa sadar dalam otak kita, dalam hati kita itu ada dua hal. Ada hal yang kudus, ada yang kurang kudus. Ada pekerjaan yang disayangi Tuhan, ada pekerjaan yang tidak disukai Tuhan. Coba slide selanjutnya. Semakin dekat dengan gedung gereja, semakin dianggap kudus. Ya, Bu Sony itu kudus saudara ya. Rumahnya deket diluk-diluk ke gereja, orang kudus saudara. Bapak Ibu yang rumahnya jauh dari gereja, Bu, saya ini apalagi sudah tua gitu ya. Mau berangkat ini encok lah apa-apa, oh ini tidak kudus ini. Nah, saudara. Akhirnya begitu, semakin jauh dari pelayanan gerejawi, semakin dianggap biasa. Tapi hari ini kita akan melihat bahwa pembagian itu bukan berasal dari Allah. Dan kita akan menemukan mengapa tempat kerja kita, dapur kerja kita, saudara ya, meja kerja kita itu dapat menjadi tempat ibadah bagi Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Amin ya. Yang pertama, karena Allah kita itu adalah Allah yang bekerja. 1, 2, 3. Allah kita adalah Allah yang bekerja. Lah kalau Allah bekerja, apakah Allah itu berarti enggak rohani saudara? Iya kan? Nah kan pertanyaannya gitu. Maka kerja manusia diciptakan untuk mencerminkan Allah kita yang bekerja. Coba slide selanjutnya. Di dalam Alkitab dituliskan dengan sangat jelas, baik Allah Bapa, baik Allah Anak maupun Roh Kudus itu bekerja. Betul saudara ya? Ketika Tuhan menciptakan, Tuhan bekerja. Ketika Tuhan memberkati, Tuhan bekerja. Bahkan sampai saat ini, Yohanes 5 ayat 17, Tuhan Yesus bilang apa? Bapakku bekerja. Sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara lihat, Allah Bapa, Yesus bekerja. Bahkan Roh Kudus, kalau kita terus belajar di gereja kan kita selalu dengar ya, Roh Kudus itu bekerja di dalam kita, betul? Roh Kudus itu bekerja melalui kita. Roh Kudus itu bekerja menolong kita. Roh Kudus bekerja, saudara. Jadi Allah Tritunggal itu Allah yang bekerja. Maka apa artinya? Kerja itu bukan sesuatu yang asing bagi Allah. Bukan sesuatu yang tidak rohani, bukan sesuatu yang jauh. Slide sebelumnya. Kerja itu bukan akibat dosa, ya. Ini tahun lalu kita belajar. Apakah kerja itu akibat dosa? Apakah kutuk? Ketika Tuhan bilang terkutuklah tanah, maka akan dengan susah payah engkau bekerja. Tapi dengan jelas ayat firman Tuhan berkata yang terkutuk siapa saudara? Tanah. Jadi bukan pekerjaan kita, pekerjaan kita adalah natur Allah. Bukan kutukan. Bukan sekedar cara untuk bertahan hidup. Ternyata kerja itu ada di dalam sifat Allah. Natur Allah Tritunggal. Bapa bekerja, Anak bekerja, Roh Kudus juga bekerja. Filipi 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Siapa yang bekerja saudara? Tuhan di dalam kita. Nah, yang kedua, karena Allah kita adalah Allah yang bekerja, ternyata kita ciptaannya itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka salah satu gambar dan rupa Allah yaitu bekerja, saudara. Nah, makanya kita hari ini bekerja. Coba senggol kanan kiri, pekerjaan itu berkat. Ayo, saudara ya. Pekerjaan itu berkat, kepercayaan ternyata dari Tuhan. Sekecil apapun atau sebesar apapun. Nah kalau kita memahami hal ini, kita tidak akan ada orang yang minder. Waduh Bu, saya ini cuma ibu rumah tangga. Bu, saya ini cuma dagang. Bu, saya ini cuma bisa masak. Saya cuma bisa bikin roti. Ya minder saudara. Malu dengan orang yang bisa khotbah. Atau ada orang yang mungkin jadi sombong. Saya nih diberkati Tuhan pekerjaan yang luar biasa ya, merendahkan yang lain. Tidak ada begitu saudara. Karena kita tahu bahwa pekerjaan adalah anugerah.
kepercayaan Tuhan. Lihat, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ini membuktikan kejadian pasal yang pertama, sebelum mereka jatuh dalam dosa, Allah sudah memberikan mandat, sudah memberikan perintah, sudah memberikan apa saudara? Keinginan kepada mereka untuk mereka bekerja. Artinya manusia diciptakan bukan hanya untuk hidup, tetapi juga untuk bekerja, mengelola, membangun dan mencerminkan Allah yang bekerja. Lagi senggol kanan kiri bilang ojo males. Ya, karena kita diciptakan untuk bekerja saudara, ya jangan males saudara ya. Oh dibilang, oh iyalah katanya Bu Vivi ini kan bukan kutukan gitu ya. Jadi saya gak bekerja gak popo, ngono saudara, bukan. Tapi karena Tuhan itu yang memberikan mandat. Maka Tuhan minta kita untuk bekerja, bukan sekedar hidup ya. Mengapa manusia bekerja? Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah yang bekerja. Maka artinya apa? Saudara yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, mengerjakan dengan baik, dengan penuh kasih. Saudara yang berjualan dengan jujur ya, slide selanjutnya. Saudara yang menjadi pedagang yang jujur, seorang guru yang mempersiapkan pelajaran dengan baik, yang bertanggung jawab. Kita sebagai nenek yang mengasihi cucu kita dengan baik, membangun iman mereka ya. Kita yang mengerjakan apapun saudara, dengan sangat baik, sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita semua sedang mencerminkan Allah yang bekerja. Amin. Tidak hanya pendeta, tidak hanya ketika di gereja, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan. Kerja bukan sekedar cara mencari nafkah. Kerja juga bukan sekedar alat untuk mengumpulkan dana bagi pekerjaan Tuhan. Oh aku tak kerja, sing rajin. Supaya apa? Supaya bisa membantu pelayanan. Baik enggak saudara? Baik ya. Tapi bukan itu tujuannya, Tuhan minta kita bekerja. Oh saya tak bekerja, kadang-kadang kami sebagai suami istri saudara ya. Kadang-kadang kami berpikir apa salah satu di antara kita harus bekerja supaya kita bisa lebih baik menopang pelayanan di tempat ini. Tapi itu baik, tapi ternyata itu bukan yang Tuhan inginkan ya. Kerja itu sendiri ternyata telah mencerminkan siapa Allah itu. Maka bagaimana fokus kita, bagaimana respon kita, apa tujuan kita, bagaimana kita bekerja, itu mencerminkan siapa Allah yang kita sembah, saudara. Maka dari itu sekarang apapun yang kita kerjakan, mari kita kerjakan untuk Tuhan. Bukan seperti untuk manusia. Jangan lagi mikir saya lebih rendah daripada Bu Vivi ya. Saya lebih rendah, nah gini saudara. Makanya ada orang-orang kalau saya minta pelayanan gitu ya, malu gitu, minder saudara. Daklah anu aja, Matthew aja ya, Sil aja, Astin aja gitu. Saya ini ndak sekolah, wes yang sekolah aja lah. Ayo siapa yang pernah gitu saudara. Malu gitu ya, minder rasanya saya ini ndak kudus, kurang kudus. Nah mari kita hilangkan segala pekerjaan kita. Itu sedang mencerminkan siapa Allah yang kita sembah. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Maka kita kembali saudara. Ternyata Alkitab menunjukkan tidak ada hierarki kesucian. Tidak ada yang lebih kudus, tidak ada yang lebih suci, tidak ada yang lebih rohani, tidak ada yang lebih tidak rohani. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Apakah ayat ini hanya berlaku untuk pelayan Tuhan? Tidak, ini untuk semua umat Tuhan. Semua jemaat Tuhan. Saudara lihat, imamat yang rajani. Nah nanti kita akan lihat saudara ya. Slide selanjutnya. Di perjanjian lama memang karena dosa masuk, memang dipisah. Betul? Ada imam, ada raja. Betul ya? Imam itu dalam tanda kutip melayani di rumah Tuhan. Raja dalam tanda kutip melayani pemerintahan yang tidak rohani. Kan gitu saudara ya. Imam seakan-akan rohani, raja tidak rohani. Tapi saudara lihat di perjanjian baru ayat yang kita baca. Engkaulah imamat yang rajani. Jadi ada ndak imam sendiri saudara? Ada ndak raja sendiri? Ndak ada. Kita semua sama, saudara. Saudara juga dipanggil sebagai imamat. Saya juga dipanggil untuk rajani. Kita semua adalah imamat yang rajani.
Amin. Coba tepuk dadanya, saya imamat yang rajani. Saya imamat yang rajani. Jadi kalau saudara nanti juga berdoa buat keluarga, berdoa buat anak, ada kepercayaan saudara. Saya diberikan otoritas Tuhan sebagai imamat yang rajani. Tidak perlu nunggu pendeta soalnya lebih kudus. Tidak saudara. Saudara punya otoritas yang sama. Kita semua imamat yang rajani. Berkati anak-anak, berkatnya sama kalau seperti saya ngomong saudara. Berkati cucu sama saudara. Ya, jadi hari ini kita bisa memberkati keluarga kita dengan mantap ya. Amin saudara. Tidak ada kelas rohani kelas 1 dan kelas 2. Pendeta dan teller bank, pendeta dan pedagang, pendeta dan juru masak, pendeta dan ibu rumah tangga. Itu berdiri di tempat yang sama di hadapan Allah. Tidak ada meja kerja yang kurang kudus daripada mimbar. Tetapi saudara ya, kalau kita paham tadi, kalau standar Allah sudah begitu jelas. Oh ya Bu, tahu saya. Sekarang ya, nggak ada yang lebih kudus, nggak ada kelas 1, kelas 2. Tapi mengapa hampir semua kita masih merasa pekerjaan gerejawi lebih tinggi? Kenapa? Dalam sikap kita, dalam cara berpikir kita, dalam tindakan kita, kita terus merasa saya kurang rohani kalau saya tidak melayani. Saya kurang rohani kalau anak saya tidak ada yang jadi hamba Tuhan. Saya kurang rohani kalau saya jarang ke gereja. Jawabannya, bukan karena Tuhan menilai demikian, tapi karena hati kita. Bapak Ibu ada sebuah cerita ya. Ada seorang sopir ojek online namanya sebut saja Pak Herman, ya kan? Pak Herman adalah seorang sopir ojek online. Ia selalu datang paling awal ke ibadah. Suatu malam gereja mengadakan malam kesaksian misi. Seorang misionaris baru pulang dari pedalaman lalu kesaksian. Semua jemaat bertepuk tangan, mereka bersyukur atas pelayanan sang misionaris. Sepulang ibadah, Pak Herman mengantar seorang majelis. Di perjalanan ia berkata, "Pak, saya ini cuma tukang ojek. Ya, saya tidak seperti misionaris tadi, pelayanannya besar. Luar biasa ya Pak, kok bisa dipakai Tuhan menginjil sampai seperti itu, memenangkan banyak jiwa." Majelis itu terdiam sesaat. Lalu majelis itu berkata, "Pak Herman, saya justru lebih sering diingatkan tentang Tuhan lewat spion motor Bapak daripada lewat mimbar." Pak Herman diam, matanya berkaca-kaca. Yang membuat pekerjaan Pak Herman terasa kurang ternyata bukan Tuhan, tapi karena ia memakai ukuran yang salah untuk menilai dirinya sendiri. Ketika saudara bekerja sebagai ojek online kayak Pak Herman ya, saudara mendoakan orang, saudara mengajak ngobrol ya, saudara bersaksi, saudara menceritakan kebaikan Tuhan, saudara memberikan salam dengan baik. Ketika saudara berjualan, ketika saudara bekerja, saudara melayani pelanggan dengan baik, disitulah itu lebih kuat daripada mimbar gereja. Ada banyak orang diberkati bukan dari khotbah saudara, tapi kehidupan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Kayak kemarin ya, minggu lalu, sesi berapa ya Pak Philip Chia yang cerita tentang ojek online? Ketiga kayaknya, sesi ketiga ya, beliau cerita tentang ojek online. Jadi Tuhan memberitahu kita melalui kisah Pak Herman, bahwa profesi kita itu bisa dipakai Tuhan menjangkau lebih banyak jiwa daripada pendeta. Amin. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Tetapi apakah masalahnya hanya cara berpikir kita? Enggak saudara ya. Kalau standar Allah sudah begitu jelas, mengapa hati kita tetap merasa pekerjaan gerejawi lebih tinggi tadi? Masalahnya ada di dalam hati manusia, dalam hati kita. Pertama, kenapa? Sejak jatuh dalam dosa, kerja itu berubah jadi identitas, ya kan? Kerja yang seharusnya memuliakan Tuhan, tadi seperti firman Tuhan, seperti untuk Tuhan. Pekerjaan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika dosa masuk ke dalam hidup manusia, pekerjaan itu berubah menjadi cara memuliakan diri sendiri. Makanya ada orang yang bekerja mati-matian, kerja keras untuk apa? Menaikkan derajat, ya kan? Menaikkan standar hidup Bu, supaya dihormati, supaya dipandang. Dulu saya ini tidak pernah dianggap oleh keluarga, tapi kalau saya kaya, saya percaya mereka pasti sujud sama saya, ya kan saudara? Identitas diri.
Kalau kita tidak berhasil dalam pekerjaan, kita malu dipandang oleh orang. Kalau kita gagal sebagai ibu rumah tangga, kita malu. Bukan karena mempermalukan Tuhan, tapi kita merasa diri kita rendah. Saudara ingat Menara Babel. Pekerjaan yang agung, pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang hebat, Tuhan juga bekerja. Tapi lihat, motivasinya itu berubah karena dosa. Mereka bilang apa? Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak. Jadi pekerjaan yang agung itu bukan lagi untuk Tuhan, tapi untuk cari nama. Cari nama, saudara. Apakah hari ini saudara bekerja karena dalam hati kita diam-diam ada rasa yang kurang, atau ada rasa yang perlu saya cari, dan itu lengkap ketika saya bekerja? Masalahnya ada di hati kita. Yang kedua, hati kita itu menciptakan hierarki rohani tadi. Standar rohani tadi. Yang menciptakan itu ternyata hati kita, saudara. Kita mulai berpikir, kalau saya menjadi hamba Tuhan atau misionaris atau penginjil atau pelayan Tuhan, ya, barulah hidup saya benar-benar berarti bagi Tuhan. Kalau saya tidak melayani Tuhan, kalau saya tidak menjadi hamba Tuhan, rasanya saya ini kurang bersyukur akan anugerah Tuhan. Padahal seringkali yang kita cari bukan kesempatan melayani, jujur. Yang kita cari adalah pengakuan, tepuk tangan, validasi, penerimaan. Ingin dianggap lebih rohani, ingin dianggap lebih suci, ingin dianggap lebih rajin melayani. Kita mungkin tidak mendapatkan di rumah mungkin suami kita begitu kasar, begitu merendahkan kita. Tapi ketika kita di gereja, kita memimpin pujian, orang-orang diberkati, kita merasa, wah, di gereja ini saya mendapatkan pengakuan yang tidak saya dapatkan di rumah, di suami. Kadang-kadang kita ingin melayani bukan karena sungguh-sungguh saya ingin melayani Tuhan karena ucapan syukur, saudara. Karena ini tadi, ada pengakuan, ada validasi, ingin dianggap lebih rohani. Itulah dosa Babel. Hanya saja dibungkus dengan bahasa yang lebih rohani. Padahal kita sedang berdosa. Yang ketiga, kenapa kita bisa berpikir demikian? Karena hati kita itu cenderung bekerja untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Secara jujur, hati kita itu rapuh, saudara. Kita gampang bekerja untuk manusia, untuk yang terlihat. Kalau ada suami, kalau ada orang yang bos kita manusia, kita rajin. Kalau ada yang mengawasi, kita rajin. Kalau ada klien kita rajin. Tapi kalau nggak ada orang itu, kalau tidak ada orang yang ingin kita banggakan, saudara ya, atau kita ingin mendapatkan pengakuan darinya, kita bekerja seenaknya. Kita mengejar pujian, pengakuan, kenaikan jabatan, dan menyebutnya profesional. Padahal hati kita sedang mencari kemuliaan dari manusia, bukan dari Allah. Gampang hati kita, saudara. Gampang sekali. Jadi masalah kita bukan sekedar salah paham tentang teologi bekerja. Masalahnya lebih dalam. Hati kita yang sudah tercemari oleh dosa. Hati kita yang ingin mencari pengakuan. Hati kita yang ingin mencari pujian untuk diri kita. Hati kita yang tidak lagi rindu bekerja untuk Tuhan, tapi rindu bekerja untuk orang, untuk manusia. Sejak jatuh dalam dosa, secara alami mencari hierarki validasi. Dan sama sekali tidak sanggup dengan kekuatan sendiri bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ibu-ibu jujur, kita sudah hafal lah ayat ini ya. Marilah kita bekerja dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita mau jujur, berapa persen di antara kita yang sudah melakukan bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan? Berapa persen sudah di antara kita? Mungkin enggak banyak. Kalau kita mau jujur, saya pingin Bu bekerja sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Kalau seperti untuk Tuhan gimana saudara? Diseneni suami ya tetap legowo gitu ya. Tetap senyum ya kan, tetap happy kan gitu seperti untuk Tuhan. Saya pingin Bu bekerja untuk Tuhan. Kalau ada rekan kerja yang bencekno, saya tetap mengasihi, saya tetap mengampuni. Kan begitu saudara ya, bekerja untuk Tuhan, betul enggak? Seperti untuk Tuhan kan, gak lihat manusia kan.
Kalau bosnya galak, saya tetap bekerja sepenuh hati, Bu. Kalau nggak ada orang, saya tetap rajin, Bu. Walaupun anak saya, cucu saya bencekno, saya tetap mengasihi, Bu. Nggak pernah sakit hati saya, Bu. Ada nggak, saudara? Nyatanya, sering kali kita kalahkan dengan diri kita. Nyatanya sering kali kita marah kan dengan rekan kita. Kita marah dengan keluarga kita. Kita marah dengan bos kita. Rasanya pingin resign, ya kan gitu ya, yang bekerja. Rasanya saya pingin, wes tak liburan dulu meninggalkan anak-anak dan suami yang boncekno ini, Bu. Tak healing dulu wes, pergi sama ibu-ibu ya, happy kan. Kan itu, saudara. Jadi ternyata kita seringkali gagal untuk bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kita masih sering lihat manusianya ini loh, yang bencekno ini loh, saudara. Yang di depan mata kita ini, saudara. Lalu pertanyaannya begini, lalu gimana, Bu? Siapa yang bisa ubah hati kita? Hati saya juga, saudara. Saya beberapa bulan ini sedang bergumul, saudara ya. Saya jujur kepada saudara. Ada beberapa masalah yang saya hadapi dengan jemaat. Dan itu sangat mengecewakan saya. Jadi mungkin kalau beberapa kali saudara lihat saya ada perubahan, ya mungkin saudara enggak kelihatan lah ya, enggak kelihatan. Yang kelihatan saja. Mungkin saya ada perubahan sikap atau saya ada perubahan apa, saudara, itu karena saya sedang bergumul. Jadi bukan hanya saudara yang bergumul, saya juga bergumul, saudara. Saya susah untuk melihat Tuhan yang saya layani, bukan sekedar jemaat Tuhan. Saya masih sering kecewa, saudara. Kalau saya sudah melakukan yang baik, ternyata bukan yang baik yang saya dapatkan. Cuman seringkali, saudara, kita sebagai ibu-ibu pasti kerasa ya. Kalau kita yang dijahati, mungkin kita akan biasa. Tapi kalau suami kita yang dijahati, saudara gimana? Lebih ngamuk mana? Saudara lebih ngamuk mana? Lebih ngamuk kalau suami kita kan? Kalau anak kita yang dijahati, saudara lebih ngamuk mana? Lebih ngamuk kalau anak kita kan? Nah kayak gitu, saudara. Jadi kita sama-sama bergumul. Lalu pertanyaannya sekarang, siapa yang bisa ubah hati saya? Siapa yang bisa ubah hati saudara? Supaya kita benar-benar bisa bekerja bagi Tuhan. Bukan sekedar tahu bahwa seharusnya begitu, tapi kita tidak bisa. Nyatanya hati kita itu tidak bisa. Siapa yang bisa, saudara? Jawabannya adalah Kristus. Kristus di kayu salib, dia merobek sekat itu. Merobek yang sekuler dan ini yang rohani. Merobek sekat yang ini yang kegiatan yang sakral, kegiatan yang kudus, ini kegiatan yang tidak kudus. Dan menjadikan setiap pekerjaan kita itu sebagai ibadah. Saudara lihat, ternyata Kristus sendiri adalah sang pekerja sejati yang sempurna. Kalau kita melihat Tuhan Yesus sebelum disalib, sebelum dia melayani, dia seorang apa, saudara? Seorang tukang kayu. Dia bukan langsung sebagai pelayan mimbar. Dia bekerja sebagai tukang kayu, kegiatan sekuler, pekerjaan yang tidak rohani. Sampai dia melayani Tuhan, sampai dia berkhotbah, sampai dia di atas kayu salib dan dia berkata apa di Yohanes 17 ayat yang keempat. Yesus berkata kepada Bapa, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku." Yesus bilang apa? Salib ini juga pekerjaanku. Jadi Yesus adalah pekerja yang sejati dan yang sempurna, saudara. Satu-satunya pribadi yang bisa bekerja dengan tulus, dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, hanya Yesus. Semua imam, semua rasul, semua raja, semua orang pilihan Tuhan di dalam Alkitab, mereka berdosa dalam pekerjaan mereka. Yesus satu-satunya pribadi yang sejati menyelesaikan pekerjaannya dengan setia dan dengan sempurna, dengan ketaatannya sampai mati. Itulah wujud tertinggi dari bekerja seperti untuk Tuhan. Yang pernah dilakukan oleh siapapun, tidak ada selain Yesus. Dan di kayu salib, ketika Yesus bilang tetelestai, sudah selesai, sekat itu benar-benar dipisahkan. Saudara, ada sebuah cerita. Di sebuah perusahaan ya, itu ada 2 pintu ya. Ada pintu depan, pintu yang ada karpet merahnya.
Lalu ada pintu belakang, pintu yang kecil untuk karyawan. Biasanya kan gitu saudara ya, di toko kan juga gitu. Ada untuk pelanggan, ada untuk karyawan di belakang kecil pintunya. Berdebu, tidak bagus, ya mungkin tidak terawat. Tapi ada pintu depan yang begitu megah, yang ada karpet merah. Setiap orang terhormat lewat di situ. Sudah bertahun-tahun demikian. Semua orang menganggapnya hal yang biasa. Ada orang lobi utama, ada orang pintu belakang yaitu karyawan. Tapi setelah pemilik perusahaan itu meninggal dan turun ke ahli waris itu memberikan satu perintah, robohkanlah tembok itu. Jadi pintu yang di belakang itu suruh merobohkan saudara. Terus bilang, sekarang semua karyawan tidak boleh lewat belakang. Sudah ditutup, semua karyawan hanya boleh lewat depan. Lewat pintu utama, lewat pintu yang ada karpet merahnya. Saudara lihat, dibangun ulang, diatur ulang. Bukan karyawan yang membangun ulang gedung itu supaya layak lewat pintu depan. Sang pewaris sendiri yang merobohkan temboknya. Itulah yang terjadi ketika tirai bait Allah, tetelestai. Tirai bait Allah terbelah, saudara ya, ingat ya ketika Yesus mati ya. Tirai bait Allah terbelah dua. Sang pewaris sejati Yesus Kristus yang merobohkan sekat sekuler dan rohani. Yesus sendiri. Dengan apa? Dengan ketaatannya, dengan kesempurnaan pekerjaannya di atas kayu salib. Matius 27 ayat 51 berkata, dan lihatlah tirai bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Kalau dari bawah saudara, siapa yang robek? Manusia. Tapi dari atas sampai bawah, bukan dari bawah sampai atas. Allah sendiri yang merobohkan. Allah sendiri yang sedang merobek tirai batasan. Saudara tahu kan ya, tirai bait Allah itu untuk apa? Untuk ruang kudus dan ruang maha kudus. Yang boleh ke ruang maha kudus hanya imam besar. Jemaat awam tidak boleh masuk ke ruang maha kudus. Tapi ketika Yesus mati, tirai itu terbelah, saudara. Jadi semua orang bisa masuk ruang maha kudus. Makanya ketika Yesus mati, tidak ada lagi pekerjaan sekuler. Tidak ada lagi pekerjaan yang tidak mempermuliakan Tuhan, pekerjaan yang kurang rohani, tidak ada saudara. Semuanya imamat yang rajani. Siapa yang merobohkan? Yesus. Maka hati kita itu harus dipautkan ke sana. Hati kita harus dibawa ke sana. Hati kita harus terus melihat pekerjaan Yesus yang sudah merobohkan itu semua, saudara. Supaya kita betul-betul ditopang oleh pekerjaan Yesus untuk kita bekerja juga seperti dia, yaitu bekerja untuk Tuhan. Karena salib, Kolose 3, ayat yang tadi kita baca, slide selanjutnya. Bukan lagi beban, tapi kenyataan. Bagaimana Bu saya bisa bekerja untuk Tuhan? Ini bukan beban lagi saudara, ini kenyataan. Tergantung kita, tinggal kita menyerahkan hidup kita. Mengerti, memahami, ya memang seharusnya saya bekerja untuk Tuhan. Tapi bukan lagi saya berusaha bekerja buat Tuhan. Saya bekerja buat Tuhan, saya bekerja buat Tuhan. Enggak saudara, ini normal, ini natural, ini otomatis. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Ayat ini bukanlah beban baru. Allah tidak sedang berkata, berusahalah. Kolose 3 ayat 23 sampai 24 adalah buah dari apa yang sudah Kristus kerjakan. Sama ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, itu ada buah. Buah roh. Betul gak saudara? Jadi saudara tidak perlu berusaha untuk bersuka cita. Pasti bersuka cita. Saudara paham ya? Kalau Roh Kudus tinggal, saudara tidak usah berusaha untuk menguasai diri. Kita pasti menguasai diri karena ada Roh Kudus. Itu buah. Kayak muncrat saudara ya. Jadi itu otomatis gitu loh saudara ya. Maksud saya begini, kalau kita menanam pohon mangga, apakah pohon mangga itu berusaha untuk berbuah mangga? Berusaha berbuah mangga, ojo sampai berbuah salak. Apakah gitu saudara? Enggak, kan otomatis namanya juga buah mangga. Pasti berbuah mangga. Di mana ada Roh Kudus, pasti berbuah roh. Nah ketika kita percaya Yesus, pasti buah kita adalah melayani Tuhan bukan manusia. Amin. Amin saudara. Jadi itu seringkali tipuan iblis yang membawa mata kita, yang mengaburkan mata kita. Kamu gagal, kamu gagal. Kamu lihat manusia, jangan lihat Allah. Tuh kan Tuhan tuh tidak peduli sama kamu. Tuh kan manusia tidak peduli sama kamu. Saudara? Kalau kita lihat saudara, Kolose pasal 1 sampai pasal 2 itu lebih dahulu berbicara tentang Kristus, tentang penebusan, tentang salib.
tentang kepenuhan di dalam Dia. Baru Kolose pasal 3 yang kita baca tadi. Karena Kristus sudah menebus kita, karena Kristus sudah mati di atas kayu salib, karena Kristus sudah menerima kita, karena Kristus sudah melakukan pekerjaan dengan sempurna, maka ya ayat tadi yang kita baca, maka karena kamu telah mengenakan manusia baru, ayat 10, maka apapun yang kamu perbuat, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jadi karena kita sudah di dalam Tuhan, maka kita melakukan itu untuk Tuhan, saudara. Otomatis, saudara. Jadi kita bukan bekerja supaya diterima Allah. Jadi bukan kita bekerja supaya dapat penghormatan, dapat validasi, dapat pujian. Kita sudah diterima, sudah divalidasi, sudah menerima pujian dari Allah, saudara. Tapi kita bekerja karena kita sudah diterima oleh Allah di dalam Kristus. Dan karena itu kita bekerja bukan cari identitas lagi. Ya, jadi jangan lagi kita bekerja, makanya saudara kita sering kecewa. Saya juga sering kecewa. Tadi saya kan sudah sharing dengan saudara ya. Saya sering kecewa karena kenapa? Ternyata yang ketika saya bekerja melayani di gereja ini, ternyata bukan untuk Tuhan. Ternyata saya masih cari validasi. Saya cari identitas. Jadi kalau saudara tidak menghormati saya, rasanya saya kecewa saudara. Karena ternyata bukan untuk Tuhan, ternyata buat saya. Saya butuh identitas, saya butuh validasi, saya butuh dihormati. Nah ketika saudara masih begitu, masih melakukan pekerjaan, melayani keluarga karena identitas, karena validasi, karena pujian, karena ingin dihormati, pasti saudara kecewa. Tapi kalau kita sadar, saya di dalam Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, maka pasti kita akan bekerja, kita akan melayani sesuai dengan identitas kita di dalam Kristus untuk memuliakan Dia. Bukan usaha kita, tapi karena Kristus sudah selesai bekerja. Amin, saudara. Dan sekarang kita bekerja di dalam Dia yang sudah selesai bekerja itu. Kalau kita pakai kekuatan kita, tidak bisa, saudara. Kita selalu gagal. Saya undang ibu-ibu untuk boleh bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian buat Tuhan, saudara ya. Tuhan, kalau kami hidup, kami mau hidup untuk Tuhan. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Bersyukur untuk pekerjaan, kepercayaan yang Tuhan percayakan buat kita. Dan serahkan hatimu kepada Dia yang sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Dan Dia sendirinya akan menopang kita dalam pekerjaan kita. Terus mengantarkan mata kita, mengantarkan hati kita untuk melayani Tuhan saja dalam segala yang kita kerjakan. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu.
mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Coba kembalikan ke slide saya. Ibu-ibu, mari kita renungkan beberapa hal ini dari firman Tuhan. Jika selama ini saudara merasa pekerjaan saudara kelas 2 dibandingkan hamba Tuhan atau seorang penginjil atau seorang pelayan Tuhan. Hari ini mari kita berhenti untuk mengukur nilai pekerjaan kita dari kedekatannya dengan gedung gereja. Ukurlah dari satu pertanyaan saja. Apakah Kristus adalah Tuan atas pekerjaan yang saya lakukan? Kalau iya, pekerjaan itu sama kudusnya dengan mimbar. Karena keduanya berdiri di atas dasar yang sama. Karya salib Kristus, bukan jenis profesi kita. Hari ini saudara, mari kita mulai lihat pekerjaan harian kita. Seperti mengajar, menyetir, memasak, berdagang, mengurus rumah tangga sebagai orang yang bekerja di rumah ibadah. Setara dengan ibadah kita setiap minggu. Bukan karena saudara berhasil merohanikan pekerjaan itu dengan usaha kita sendiri. Tetapi karena tirai itu sudah robek. Dan kita sebagai imamat yang ditebus boleh mempersembahkan pekerjaan itu langsung kepada Allah, kapanpun dan dimanapun. Hari ini saudara, mari kita berhenti untuk mengejar panggilan rohani yang dianggap lebih tinggi. Seolah kedekatan dengan Allah diukur dari jenis pekerjaan itu. Hari ini sebaliknya, berkomitmenlah penuh pada pekerjaan yang sedang Tuhan percayakan. Hidupilah, cintailah. Bukan karena itu adalah cara kita membuktikan kerohanian kita. Tapi karena itulah respon seorang hamba yang tuannya adalah Kristus. Dia yang sudah lebih dulu bekerja sampai tuntas bagi kita semua di atas kayu salib. Meja kerja saudara, dapur saudara sama kudusnya dengan mimbar. Bukan karena kita berhasil meyakinkan diri sendiri, tetapi karena Kristus sudah mati untuk merobohkan sekat itu dan bangkit untuk memberi kita identitas baru sebagai imamat yang